Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nasional Fakultas Hukum semester 3 kelompok 8 ingin membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Masidin SHMH. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perlindungan K3. Perkenalkan, nama saya Cintia Apika Santoso dengan NPM 2133060616141. Saya Indah Dani Lestari dengan NPM 21300541159. Saya Limpias, NPM saya 2133050516105. Saya Denny Ramadan Erlanda Putra dengan NPM 21330505157. Saya dengan Almira Nur Latifah dengan NPM 2130051616140. Saya dengan Ana Wartika, NPM 2130005366193. Pengertian K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, pabrik, atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan serta menghindari dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan usaha. Sebab-sebab diperlukannya perlindungan untuk tenaga kerja secara yuridis, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban buruh atau pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Kedua kandungan pasal ini merupakan wujud perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Di antara sebab-sebab mutlak diperlukannya perlindungan bagi tenaga kerja adalah 1. Upah atau imbalan yang tidak sesuai. Yang kedua, posisi tawar pekerja yang rendah, lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan, menyebabkan rendahnya kualitas pekerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tidak memadai akan cenderung mendominasi sebagai pekerja kasar. Hal ini juga disebabkan adanya kualifikasi dari pihak penyedia lapangan kerja dalam memprasyaratkan calon tenaga kerja yang direkrutnya. Yang ketiga, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian. Pembebanan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara penyedia lapangan kerja dengan pekerja atau buruh hanya akan diberi pilihan yang cenderung merugikan dirinya, sedang di sisi lain memberi banyak keuntungan pada pengusaha. Yang keempat, pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek. Dan yang terakhir adalah tidak berserikat. Dasar Hukum Perlindungan Kerja. 1. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28 ayat B1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya: 1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan ketenagakerjaan. 2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 3. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang keempat, setiap pengembangan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya melalui pelatihan kerja. Kelima, setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jenis perlindungan tenaga kerja. 1. Perlindungan ekonomis merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja bisa bekerja di luar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan keselamatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak berorganisasi. 3. Perlindungan teknis merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Sekian penjelasan mengenai materi tentang perlindungan K3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.